Jadi ini bagian ini kita akan membahas tentang seed production and size ya. Di sini dikatakan hanya sebagian besar dari ovul itu yang akhirnya berkembang menjadi biji ya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya polinasi gitu. Jadi kalau hewan-hewan itu musnah di dalam hutan begitu, akan mengurangi kejadian polinasi dan bisa mengancam keberlangsungan dari spesies tumbuhan ya. Jadi tapi penyebab lain adalah yang namanya predispersal predation. Nah, jadi secara umum di dalam ekologi itu ada trade off ya. Jadi tarik ulur antara biji yang antara aspek ini strategi antara jumlah biji yang dihasilkan ya dan ukurannya gitu. Ya, biasanya kalau biji itu ukurannya besar ya, jumlah biji yang dihasilkan itu tidak banyak. Tapi kalau bijinya ukurannya kecil, jumlah biji yang dihasilkan itu sangat banyak. Ya, kita ingat di dalam minggu lalu ada perbedaan karakteristik antara spesies pionir dan klimaks. Nah, kalau spesies pionir itu yang strateginya kan dia harus menguasai, biasanya dia bisa menguasai ruang di mana-mana pada saat ada gangguan, ada daerah terbuka itu karena bijinya tersebar di mana-mana. Untuk bisa tersebar di mana-mana, strateginya adalah memproduksi biji yang banyak ya, ukurannya kecil dan bisa menyebar secara meluas karena diterbangkan oleh angin salah satunya, atau dia mudah menempel di badan-badan hewan. Ya, biji itu sendiri ukurannya bervariasi mulai dari sangat kecil ya 0,01 mg sampai sangat besar sampai 1 kg beberapa dari kelompok Araceae. Nah, predasi jadi kan begini ya, di pohon itu siklusnya adalah pohon itu berbunga, kemudian diikuti pembentukan buah. Nah, setelah itu buah itu akan jatuh kan, buah itu akan jatuh. Nah, jatuhnya itu bisa di tempat yang dekat atau di tempat yang jauh. Artinya ada suatu masa di mana buah itu terlepas dari hidupnya. Pada saat itu kemudian bisa terjadi fenomena lain yang namanya predasi biji. Ya, walaupun predasi biji itu bisa juga terjadi pada saat biji itu masih nempel di pohon induknya. Ya, jadi seed predation pada dasarnya terjadi bisa terjadi dalam berbagai tahap perkembangan dari si biji itu ya. Nah, ada dua tipe predispersal. Jadi biji yang dipredasi sebelum dia dipencarkan, artinya dia masih nempel di pohon induknya ya. Predispersal predation, flower as resources for predator like birds, mammal, some insect consume the developing seed during their larval stage ya. Jadi beberapa kelompok hewan ini ya dia makan buah dan tentu saja bijinya itu pada saat masih nempel di pohon gitu. Nah, itu namanya predispersal predation. Tapi predation juga bisa terjadi setelah itu, post dispersal and seedling, pada saat dia sudah jatuh di tanah ya, kemudian dimakan oleh hewan begitu ya. Misalnya ini beberapa babi hutan pada saat perbungaan raya banyak biji-biji yang jatuh ya, itu biji-biji yang sudah jatuh jadi makanannya. Kalau babi kan nggak bisa naik ke pohon ya. Atau setelah jadi seedling itu juga tidak semuanya survive karena bisa saja diserang oleh patogen. Jadi dari sejumlah biji yang dihasilkan oleh pohon itu tidak semua survive karena sebagian akan mengalami predasi sebelum dia jadi anakan. Nah, dari anakan pun juga nggak semua survive, bisa juga kena predasi sebelum sempat sampai dewasa. Jadi ingat,
Kadang saya minggu lalu sudah sampaikan ada aspek randomness ya, atau bahasa sederhananya keberuntungan bagi suatu individu yang mulai hidupnya dari biji itu sampai ke umur yang sangat besar, umur tua. Nah, jadi ini tadi seed predation, sekarang kita bicara tentang seed dispersal atau pemencaran biji bahasa Indonesia. Seed dispersal is the movement of transport seed away from the parent. Jadi pengertian seed dispersal itu fenomena terlepasnya biji dan menjauh dari pohon induknya. Kenapa kemudian biji itu diperlukan? Kenapa sebetulnya sebuah strategi penting bagi suatu biji itu untuk dipencarkan menjauh dari induknya? Nah, ini ada beberapa aspek yang menunjukkan pentingnya event dispersal ini. Escape seed predator or pathogen associated with parent plant. Setiap tumbuhan itu punya predator tertentu, punya patogen tertentu. Kalau dia ada di sekeliling tumbuhan parent plant-nya, ya, tumbuhan induknya, ya dia akan subjected, akan terdedah di predator yang sama dan di penyakit yang sama. Oleh karena itu untuk menjauhi itu ya ada event dispersal. Kemudian karena spesies yang sama, ya anakan dan induknya itu akan membutuhkan resources yang sama. Kalau membutuhkan resources yang sama di tempat yang berdekatan, itu terjadi kompetisi antara anaknya dan induknya, kan. Resources yang sama itu artinya begini, kalau dia harus punya pola uptake nutrien tertentu, jenis ini itu pasti sama gitu. Sehingga kalau dia ada di sekitar emaknya, ya dia akan berkompetisi, sehingga menjadi penting dia punya strategi untuk jauh dari pohon induknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah located safe site, ya. Jadi dia memencar itu mempunyai peluang untuk sampai di safe site ini, sehingga saat ada forest gap di tempat lain, dia kemudian punya kesempatan berkecambah. Ya, jadi saya sudah pernah menyampaikan, jadi dispersal ini penting untuk membuat biji itu berpeluang nyampe ke sana kemari di mana-mana, sehingga pada saat ada opportunity di tempat lain dia bisa tumbuh. Just in case di lokasi parent tree itu ada suatu kejadian disturbance atau apa, dia mati, sehingga spesies as a whole itu nggak totally extinct karena dia masih ada di tempat lain begitu. Nah, agent of dispersalnya sebagian besar kalau ini adalah biotic agent, ya. Jadi yang memencarkan dia di tempat yang jauh itu sebagian besar adalah biotic agent yang tertarik karena reward yang diberikan dalam bentuk buah, ya, dan juga kadang-kadang wewangian gitu. Jadi 85% woody rainforest species depend on bird and mammal for dispersal. Jadi ini kan menunjukkan betapa ngurusin hutan itu tidak hanya ngurusin tumbuhannya, tapi untuk keberlangsungan regenerasi hutan itu menjadi penting kita mempertahankan hewan-hewan yang membantu tumbuhan itu untuk memencarkan bijinya kemana-mana. Ya, jadi itu. Ini ada beberapa mode of dispersal, ada dispersal by bird, ini beberapa kelompok. Saya sudah bahas ini di perkuliahan sebelumnya. Anda bayangkan kalau buah itu sangat besar, yang bisa memindahkan biji-bijinya kan pasti hewan-hewan yang mulutnya ukurannya besar seperti hornbills begitu, ya. Ini ada beberapa contoh lain, Anda bisa pelajari sendiri nanti. Ya, jadi pada akhirnya dispersal itu berkulminasi untuk memunculkan pola distribusi keberadaan individu dari suatu jenis tertentu begitu, ya. Trees with small animal disperse fruit and those dispersed by gravity have more clump distribution. Jadi
Kalau tumbuhan itu agent of dispersalnya itu hewan yang ukurannya kecil, dia nggak bisa terbang jauh kan, nggak bisa bergerak jauh. Nah, itu hasil distribusi dari populasi spesies itu biasanya distribusi clumped ya. Jadi dia mengelompok gitu di area-area tertentu relatif lebih dekat dengan pohon induknya. Tapi kalau dia agent of dispersalnya bisa bergerak jauh, itu distribusinya ada di mana-mana, scatter. Nah, fenomena dispersal ini sangat penting untuk merestorasi hutan begitu. Jadi Anda kan pernah mendengar, misalnya Anda tahu di satu sisi hutan hujan tropis itu kaya banget ya spesiesnya. Tapi pada saat hutan hujan tropis itu musnah, itu kan kita harus melakukan reforestasi ya, penanaman. Nah, pada saat kita melakukan penanaman, seringkali ya jenis yang ditanam itu tidak mungkin sebanyak jenis yang ada begitu. Jadi 1 hektar di hutan tropis itu bisa isinya 100 spesies. Menyediakan bibit untuk 100 spesies untuk penanaman massal itu bukan sesuatu yang gampang, karena sebagian besar kita tidak mengetahui perilaku atau aspek silvikultur dari pohon-pohon yang non komersial timber gitu. Nah, sehingga yang sering kita jumpai adalah pada saat ada gerakan penanaman pohon, jumlah jenis yang ditanam itu terbatas, walaupun jumlah anakannya banyak. Kan sudah ada itu, nanti Anda akan belajar di silvikultur rumusnya. 1 hektar itu kalau jarak tanam segini-segini itu ada 1.500-2.500 benih. Tapi biasanya jenisnya terbatas. Dan kita tidak mungkin menanam 100 jenis spesies, itu sulit sekali. Menyediakan 100 jenis anakan dalam jumlah yang masif untuk ditanam. Nah, sebetulnya di dalam ekologi atau kehutanan itu ada dua istilah yang mirip tapi berbeda. Yang pertama adalah restorasi, ya, restorasi hutan. Yang kedua adalah reforestasi. Kalau reforestasi itu artinya dari area non hutan dihutankan kembali, ya, biasanya dengan dilakukan penanaman pohon. Tapi di dalam pengertian reforestasi itu ya menjadi forest aja. Forest apa? Didominasi oleh tegakan pohon gitu. Tapi di situ tidak disinggung apakah hutan yang dibentuk itu sama atau tidak dengan hutan alami yang ada di situ sebelumnya. Jadi kalau Anda nebang hutan hujan tropis alami, ditanam pakai pinus, menjadikan hutan pinus, itu reforestasi benar, karena dia jadi hutan pinus. Tapi itu berbeda dengan jenis yang ada sebelumnya. Nah, yang istilah yang lain adalah restorasi hutan. Itu berusaha mengembalikan hutan bukan hanya ketegakan yang berbentuk hujan, tapi juga jenis-jenisnya diharapkan akan berkembang ke arah terbentuknya hutan asli yang ada di situ sebelumnya. Itu namanya restorasi hutan. Kata kuncinya adalah to restore, ya, mengembalikan ke bentuk sebelumnya. Salah satu teknik untuk restorasi adalah melakukan penanaman pohon menggunakan jenis lokal, bukan jenis yang lain gitu. Pohon lokal, tapi itu tadi akan sangat sulit menyediakan bibit dalam jumlah besar untuk jenis spesies yang sangat banyak, sehingga akhirnya kita menanam itu cuma 1, 2, 3, 4, 5 jenis pohon saja yang kita sudah tahu teknik perbanyakan bibitnya. Nah, pada keadaan seperti itu, kalau kita bisa memilih jenis-jenis yang ditanam sejak awal, itu dengan kriteria yang sangat baik. Salah satunya adalah dia cepat menghasilkan buah, ya, tajuknya cepat terbentuk, buahnya besar, menarik hewan untuk datang ke sana. Itu sebetulnya bisa memfasilitasi terjadi natural diversification, munculnya
tambahan jenis ditegakkan yang ditanam tadi secara berangsur-angsur. Karena apa? Karena ada hewan-hewan yang datang ke situ bawa biji entah dari mana gitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi strategi untuk restorasi itu salah satu yang dipertimbangkan adalah menanam pohon yang bisa menarik satwa gitu. Ya, sehingga akan memfasilitasi seed dispersal dari jenis-jenis yang tidak sengaja ditanam di situ begitu. Karena keterbatasan manusia dalam menghasilkan bibit di dalam jumlah yang besar ya. Jadi kenapa di dalam ecological engineering untuk akselerasi dari terbentuknya hutan melalui pendekatan restorasi, karakter pohon terkait dengan fenomena dispersal dan dispersal agentnya itu sangat penting untuk kita cermati gitu ya. Jadi kemudian ini terkait dengan jarak dari kalau kita mau menghutankan, jarak dari hutan terdekat itu seberapa jauh begitu.